Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 8 yaitu tentang persamaan garis lurus. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah gradien garis lurus. Gradien garis merupakan bilangan yang menyatakan tingkat kemiringan suatu garis. Umumnya, gradien garis disimbolkan dengan huruf M kecil. Dari nilai gradien, kita bisa mengetahui apakah suatu garis miring ke atas atau miring ke bawah. Misal, jika suatu gradien atau M bernilai positif, itu menunjukkan grafik garis naik dari kiri ke kanan. Contoh, garis K. Perhatikan, garis K ini dari kiri ke kanan, grafik garisnya naik. Ini menunjukkan bahwa garis K ini memiliki gradien atau M yang bernilai positif. Kemudian sebaliknya, jika gradien bernilai negatif, menunjukkan grafik garis turun dari kiri ke kanan. Contoh garis L. Nah, garis L ini dari kiri ke kanan, grafiknya turun. Berarti garis L ini memiliki nilai gradien yang negatif. Oke, jelas ya? Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai gradien garis lurus? Ada beberapa cara untuk menentukan nilai gradien garis lurus, tergantung apa yang diketahui di soal ya. Yang pertama, kita akan menentukan nilai gradien garis berdasarkan grafiknya. Untuk menentukan gradien suatu garis, yang kita lihat adalah komponen Y dan komponen X dari garis tersebut, yaitu M sama dengan komponen Y per komponen X. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari kiri ke kanan, jika garis naik, maka gradiennya bertanda positif, dan jika garis turun, maka gradiennya bertanda negatif. Jadi sebenarnya, nilai positif dan nilai negatif ini dilihat dari naik turun komponen Y-nya. Sedangkan untuk komponen X, dari kiri ke kanan itu selalu positif. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh. Misal kita disuruh menentukan gradien dari garis biru ini. Kita misalkan garis K ya. Nah, perhatikan garis K dari kiri ke kanan itu posisinya atau grafiknya turun. Berarti nilai gradiennya nanti akan bertanda negatif. Kemudian kita lihat komponen Y dan komponen X-nya. Grafiknya turun ya, berarti ke bawah dulu. Untuk Y-nya kita buat garis putus-putus, lalu ke kanan. Kita hitung Y-nya turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 per, kita hitung X-nya, ke kanannya ada berapa langkah dari sini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, gradien atau M dari garis K ini adalah negatif 5 per 6. Jelas ya? Kita coba contoh yang kedua. Misal kita disuruh menentukan gradien dari garis L. Perhatikan, dari kiri ke kanan, garis L ini naik. Berarti nilai gradien atau M-nya bertanda positif. Nah, tanda positifnya tidak perlu kita tulis ya. Kemudian kita buat garis putus-putus. Karena grafiknya atau garisnya naik, berarti kita ke atas dulu untuk komponen Y-nya ya. Lalu ke kanan untuk nilai X-nya. Kita hitung naiknya berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 per ke kanannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, berarti gradien garis L adalah 3 per 5. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut lagi, menentukan gradien garis yang melalui dua titik. Untuk menentukan gradien suatu garis yang melalui dua titik, misal melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, kita tidak perlu membuat grafiknya ya. Kita bisa menggunakan persamaan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1.
Agar lebih jelas, kita langsung ke contoh. Gradien garis yang melalui titik 3, -2 dan -1,6 adalah, jadi garis melalui titik yang pertama yaitu 3, -2, ini kita misalkan X1 dan -2 kita misalkan Y1. Dan melalui titik -1,6, berarti ini kita misalkan X2, -1-nya, dan 6-nya kita misalkan Y2. Sekarang langsung kita cari nilai gradien, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita langsung masukkan ya nilai Y dan X-nya, sama dengan Y2 adalah 6, dikurang Y1 adalah -2, per X2 adalah -1, dikurang X1 adalah 3. Kita hitung, sama dengan negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Jadinya 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 adalah 8. Per negatif 1, negatif 3 adalah negatif 4. 8 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 2. Jadi, gradien suatu garis yang melalui titik 3, -2 dan -1,6 adalah negatif 2. Oke, paham ya? Lanjut lagi yang ketiga, menentukan gradien garis dari persamaan garis lurusnya. Jika persamaan garis lurus yang diketahui dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C, kita langsung saja lihat koefisien X, yaitu M. Jadi, nilai M inilah yang merupakan gradien dari garis Y sama dengan MX tambah C. Ingat, koefisien adalah bilangan yang ada di sebelah kiri variabel yang menyatakan jumlah dari suatu variabel. Dalam hal ini adalah variabel X. Contoh, misal kita disuruh menentukan gradien dari garis Y sama dengan 2X tambah 3. Perhatikan, persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 3 bentuknya sudah sesuai atau sama dengan Y sama dengan MX tambah C ya. Yaitu di salah satu ruas atau di ruas kiri Y-nya harus satu atau sendiri. Jadi untuk menentukan gradiennya langsung saja kita lihat dari koefisien X-nya atau angka yang ada di sebelah kiri X, yaitu 2. Jadi M atau gradien dari garis ini adalah 2. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang bagaimana jika persamaan garis lurus yang diketahui dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0? Untuk menentukan gradiennya ada dua cara ya. Cara yang pertama, kita ubah ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kalau sudah berbentuk Y sama dengan MX tambah C, bisa kita tentukan gradiennya ya, yaitu M atau koefisien dari X. Kemudian cara yang kedua, langsung kita gunakan persamaan M sama dengan negatif koefisien X per koefisien Y. Nah, untuk persamaan garis lurus ini, yang merupakan koefisien X adalah A, yang merupakan koefisien Y adalah B. Jadi, M-nya bisa kita ganti sama dengan negatif A per B. Oke, kita langsung ke contoh. Gradien dari garis 6Y dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0 adalah, nah di sini persamaan garis lurus yang diketahui bentuknya sama seperti ini ya, di mana semua variabel X dan Y berada di satu ruas. Jadi di sini nggak masalah ya, mau X atau Y duluan, yang penting keduanya berada di satu ruas. Untuk mencari gradiennya, kita gunakan cara yang pertama dulu, yaitu mengubahnya ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kita tulis ulang dulu persamaan garis lurusnya ya, yaitu 6Y dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan variabel X dan konstanta ke ruas kanan. Jadi tinggal 6Y yang ada di ruas kiri. Jadi 6Y sama dengan negatif 4X pindah ruas menjadi positif 4X. Karena dia paling kiri tidak perlu ditulis tanda positifnya ya.
Kemudian negatif 5 pindah ke ruas kanan jadinya positif 5. Selanjutnya, kita pindahkan koefisien Y yaitu 6. Sehingga menjadi Y sama dengan 4X ditambah 5 per 6 atau dibagi 6. Kita pisahkan, jadinya Y sama dengan 4 per 6 X ditambah 5 per 6. 4 per 6-nya ini bisa kita sederhanakan sehingga menjadi Y sama dengan 2 per 3X ditambah 5 per 6. Perhatikan bentuk persamaan garis lurusnya sudah sama atau sesuai dengan Y sama dengan MX tambah C. Berarti untuk menentukan gradiennya langsung saja kita lihat koefisien dari X yaitu 2 per 3. Berarti gradiennya sama dengan 2 per 3. Oke, sekarang kita coba cara yang kedua ya. Yaitu langsung saja kita gunakan persamaan M sama dengan negatif koefisien X per koefisien Y. Sama dengan negatif, kita lihat koefisien X. Di sini koefisien X adalah negatif 4. Berarti negatif 4 per koefisien Y-nya adalah 6. Jadi per 6. Sama dengan negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Jadinya 4 per 6. Nah, 4 per 6 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi, gradiennya sama ya, yaitu 2 per 3. Oke, cukup jelas ya. Nah, agar lebih paham, kita akan coba beberapa contoh soal. Perhatikan gambar berikut, ini gambarnya. Gradien dari masing-masing garis J, K, dan L adalah, kita lihat untuk garis J dulu, perhatikan dari kiri ke kanan, itu grafiknya atau garisnya naik. Berarti nanti nilai gradiennya positif ya. Kita lihat, kita naikkan dulu dia sebanyak 2 satuan, kemudian ke kanan sebanyak 2 satuan. Berarti gradien untuk garis J sama dengan komponen Y-nya adalah 2, kemudian komponen X-nya ke kanan adalah 2, jadi 2 per 2 atau sama dengan 1. Positif ya, karena grafiknya atau garisnya naik. Kemudian untuk garis K, perhatikan grafik atau garisnya juga naik ya. Kita lihat naik ke atas, kemudian ke kanan. Berarti nanti nilai M-nya juga positif. Kita lihat naiknya berapa atau komponen Y-nya berapa. 1, 2. Kemudian komponen X-nya berarti ke kanannya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 2 per 4 atau sama dengan 1 per 2. Lanjut untuk garis L, grafiknya turun ya, atau garisnya turun ke bawah, kemudian ke kanan. Berarti nilai atau gradiennya, ML-nya sama dengan, karena grafiknya atau garisnya turun berarti bertanda negatif, turun sebanyak komponen Y-nya adalah 1 per X-nya ke kanannya 1, 2, 3. Berarti gradiennya adalah negatif 1 per 3. Oke, mudah ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Jika gradien dari garis yang melalui titik P, A,3 dan Q 3,5A adalah 7, maka nilai A adalah, kita buat dulu yang diketahuinya ya, yaitu gradien atau M-nya sama dengan 7. Kemudian melalui 2 titik. Garis tersebut melalui 2 titik yaitu titik P, A,3 dan titik Q, 3,5A. Nah, kita misalkan titik P ini adalah
X1, Y1 dan titik Q ini adalah X2, Y2. Kemudian ingat, untuk menentukan gradien yang melalui dua titik, maka nilai gradien tersebut sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Karena nilai gradien atau M-nya sudah diketahui, langsung saja kita ganti, yaitu 7 sama dengan Y2, tadi yang kita misalkan Y2 adalah 5A ya. 5A dikurang Y1 yaitu 3 per X2. X2 adalah 3 dikurang X1. X1 adalah A. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita kali silang ya. Jadi 7 ini sama dengan 7 per 1. Jadi 7 dikali 3 dikurang A, kita tulis 7 dikali 3 dikurang A sama dengan, sini 7 per 1 ya, jadi 1 dikali 5A dikurang 3, hasilnya tetap yaitu 5A dikurang 3. Kemudian kita kalikan, 7 dikali 3 adalah 21, 7 dikali negatif A adalah negatif 7A, sama dengan 5A dikurang 3. Kemudian variabel A semuanya kita pindahkan ke salah satu ruas. Di sini kita pindahkan ke ruas kiri saja ya. Negatif 7A sudah di ruas kiri, jadi tetap kita tulis negatif 7A. Kemudian 5A kita pindahkan ke ruas kiri, karena di ruas kanan dia bertanda positif, jadi pindah ke ruas kiri jadi bertanda negatif. Sama dengan negatif 3-nya tetap ya. Kemudian 21 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi di sebelah kiri dia positif, sebelah kanan jadi negatif 21. Kita hitung, negatif 7A dikurang 5A sama dengan negatif 12A. Sama dengan negatif 3 dikurang 21 adalah negatif 24. Lanjut, kita cari A-nya. A sama dengan negatif 24. Negatif 12-nya kita pindah ruaskan ya. Di sini dia perkalian. Pindah jadi pembagian atau per negatif 12. Sama dengan negatif 24 dibagi negatif 12 adalah positif 2. Jadi nilai A-nya adalah 2. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.